Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan, teman-teman, dan juga Ibu Nana selaku dosen bahasa Indonesia kita. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4, ingin memaparkan mengenai dampak krisis Asia 1997 terhadap menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan era Soeharto. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya ingin mengenali kelompok-kelompok saya dulu. Di sini ada Alsafa Hadi Damayanti, ada Cantika Dias Astiza Putri, ada Ivana Nabila Ajeningrum, ada Kirana Asrining Aji, dan saya sendiri Muhammad Dafa Pramudianto. Next, eh, kita masuk di bab abstrak mengenai pengaruh krisis keuangan Asia pada tahun 1997 yang berdampak pada perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di era Soeharto. Lalu ada perubahan kebijakan pada masa reformasi yang semula dipimpin oleh Soekarno, kemudian berpindah ke Soeharto, dan krisis keuangan Asia pada tahun 1997 yang berdampak pada Indonesia, yaitu melemahnya ekonomi Indonesia. Krisis ini juga memicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Next. Untuk bab pendahuluan akan dijelaskan oleh saudara-saudari Kirana. Terima kasih, Dava. Jadi pendahuluan terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami kebijakan ekonomi yang terpimpin. Hal ini terjadi karena pada masa pemerintahan tersebut, pemerintahan memiliki kendali masif terhadap sektor perekonomian, yaitu perdagangan, perbankan, dan juga sektor industrial. Hal inilah yang menyebabkan defisit anggaran, hiperinflasi akibat pencetakan uang yang berlebihan. Yang kedua, perubahan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan adanya penekanan terhadap stabilitas politik domestik, politik pertahanan, dan keamanan. Presiden Soeharto juga membangun relasi dengan dunia barat yang sebelumnya berkiblat kepada Blok Timur. Bukti nyata yaitu bergabungnya Indonesia dengan PBB, menerima bantuan IMF, dan bergabung dengan World Bank. Yang ketiga, beberapa kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Soeharto untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, yaitu kebijakan PMA, implementasi UU, penanaman modal dalam negeri, deregulasi bank sentral, pembebasan pasar, dan restrukturasi utang. Inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami peningkatan perekonomian secara pesat. Yang keempat, turunnya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Soeharto terjadi pada tahun 1998 yang merupakan puncak dari adanya krisis keuangan. Ini terjadi di Asia pada tahun 1997. Kemudian ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh Saudari Ivana. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian, kami menggunakan metode penelitian kualitatif karena kami tidak berfokus pada banyaknya data, melainkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang kami dapatkan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif dengan menjabarkan temuan hasil dari data-data penelitian yang diperoleh dari studi literatur dan kajian terhadap jurnal ilmiah yang memuat fenomena krisis keuangan Asia tahun 1997 dan topik yang berkaitan. Sehingga jenis data yang akan kami ambil merupakan data sekunder. Selanjutnya, kita langsung memasuki sub pembahasan pertama, yaitu dampak oil boom terhadap perekonomian Indonesia tahun 1970-an dan 1980-an. Indonesia mengalami 2 kali oil booms. Yang pertama itu dirasakan ketika Perang Yom Kippur pecah di tahun 1973, ketika Israel diserang tiba-tiba oleh koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Israel berhasil mendominasi perang dan memukul mundur tentara musuhnya keluar dari perbatasan mereka. Namun, negara koalisi Arab kembali memberikan perlawanan berupa embargo minyak kepada Israel, Amerika Serikat, dan Eropa sebagai bentuk boikot pendudukan Israel di Sinai. Keputusan embargo ini membuat harga minyak melambung akibat suplai yang berkurang di pasar internasional. Indonesia mengambil peran dengan simpanan minyaknya, di mana harga per barel minyak naik dari $2,93 menjadi $4,75 pada Oktober 1973. Dari peristiwa ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan tergabung dalam OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, mampu mengeksplorasi kekayaan minyaknya ketika perusahaan asing menginvestasikan modalnya. Kemudian, Indonesia kembali mengalami oil booms pada tahun 1980 saat minyak menyentuh harga $40. Oil boom kali ini diakibatkan oleh revolusi Iran melawan rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi
dan dominansi Amerika tahun 1978 hingga 1979. Revolusi ini mengakibatkan penutupan sementara kilang minyak di Iran. Hal ini mempengaruhi harga minyak secara signifikan sebab Iran adalah penghasil minyak terbesar kedua saat itu. Dampaknya adalah Pertamina sebagai BUMN mengalami peningkatan penerimaan yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat dari 6,5% menjadi 9,9%. Pemerintah memanfaatkan pertumbuhan ekonomi ini untuk meningkatkan pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, dan pendapatan aparatur sipil negara. Sehingga outcome-nya adalah perputaran ekonomi Indonesia saat itu sangat dinamis bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Cantika. Baik, berikutnya ekonomi Indonesia pasca oil boom tersebut. Tidak lama setelah merasakan buayan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dihadapkan dengan resesi global di tahun 1982. Salah satu penyebabnya ialah disrupsi harga minyak pada revolusi Iran tersebut. Di tahun 81, perdagangan global malah mengalami kelebihan pasokan minyak, sehingga OPEC mengeluarkan kebijakan pemangkasan produksi bagi negara penghasil minyak. Indonesia sebagai anggota OPEC mau tidak mau harus menurutinya, mengakibatkan aktivitas dan perputaran perekonomian kita terpengaruh. Efek yang dirasakan tentu saja pada aspek pendapatan ekspor yang berkurang. Indonesia yang kala itu pertumbuhan ekonominya sedikit banyak bergantung pada sektor migas, akhirnya harus merasakan devisa negara dan APBN yang defisit. Secara global, resesi ini mengakibatkan suku bunga naik dan harga komoditas kian melonjak akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara besar, inflasi menyentuh angka hingga 2 digit. Untuk mengatasi inflasi ini, pemerintah di berbagai negara kemudian berusaha mengatur peredaran uang melalui kebijakan moneter. Termasuk dalamnya mereka juga mengatur ulang kebijakan cadangan kas negaranya. Nah, di Indonesia, sebelum pemerintah mengadopsi kebijakan moneter, yang kita lakukan waktu itu adalah melakukan devaluasi nilai rupiah. Outcome yang diharapkan adalah indeks harga konsumen menjadi dapat terkendali. Sayangnya kebijakan ini gagal implementasinya dan memperparah kondisi ekonomi. Akhirnya pemerintah merevaluasi kebijakan lain. Karena kita sebelumnya bergantung pada migas, maka pemerintah berusaha meningkatkan ekonomi melalui sektor-sektor non-migas lainnya. Adapun untuk menyokong hal tersebut, kebijakan pemerintah antara lain di bidang perbankan yaitu syarat kredit mudah, lalu kemudian memberikan suku bunga pinjaman yang rendah bagi pelaku industri, serta memberikan kebebasan bagi BUMN untuk mengatur bunga dan plafon kreditnya sendiri. Di bidang penerimaan dan pengelolaan pajak, pemerintah mengurangi subsidi BBM, tidak menaikkan gaji PNS, dan memaksimalkan subjek pajak. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan hasil positif di mana pada tahun 1986 sampai 1996, pertumbuhan ekonomi kita stabil di rata-rata angka 7,3%. Bahkan di tahun 1985 menyentuh angka 8,2%. Terkhusus sektor non-migas, pertumbuhannya melaju hingga angka 8,4%. Dan angka kemiskinan berada pada tingkat 11,3% yang merupakan titik terendahnya kala itu. Hal-hal inilah yang membuat pertumbuhan Indonesia dijuluki sebagai suatu keajaiban. Setelah melewati krisis global tahun 1982, Indonesia kembali menghadapi krisis Asia 1997. Pada dasarnya, krisis Asia terjadi karena baht atau mata uang Thailand mengalami depresiasi yang signifikan. Kala itu, pemerintah Thailand mengubah kebijakan foreign rate-nya dari reserve rate menjadi floating exchange rate. Efeknya, hal itu dilakukan setelah pemerintah mendapatkan desakan-desakan dari spekulan terhadap ketidakandalan neraca perdagangan mereka terhadap dinamika perdagangan secara real. Masalahnya, sebelum dia mengubah kebijakan ini, Thailand sendiri sudah menerima banyak aliran dana dari luar negeri. Jadi mata uang mereka memiliki resiko mengalami penurunan. Bahkan, faktanya George Soros, salah satu filantropis dan spekulan terkemuka, juga telah menginvestasikan atau menspekulasikan dana perusahaannya yaitu Quantum Group of Funds di pasar Thailand dengan jumlah yang fantastis. Jadi posisinya investasi asing di Thailand sudah tinggi, harga properti sudah mengalami inflasi, dan utang luar negeri juga besar. Maka ketika kebijakan floating rate exchange diterapkan, harga baht di pasar dunia anjlok karena USD sudah terlanjur menguat di pasar Thailand. Nah, Thailand sendiri adalah bagian dari 8 High Performing ASEAN Economies,
yaitu negara-negara di Asia yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dramatis dari tahun 1965 hingga 1990, termasuk di dalamnya yaitu Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Republik Korea, Singapura, Taiwan, dan Thailand sendiri. Ketika baht anjlok, investor asing mulai hilang kepercayaan terhadap pertumbuhan pasar Asia secara general. Kecemasan ini terwujud dengan penarikan dana investasi dari pasar modal dan melepas properti serta aset keuangan lainnya dari pasar Asia. Pasar Asia pun mengalami pelemahan ekonomi dan terjadilah krisis moneter. Di Indonesia akibatnya rupiah jatuh lagi. BI terpaksa menerapkan free floating rate. Rupiah mengalami depresiasi hingga 14.965 di Juli 1998. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan malah membeli dolar untuk mengharapkan keuntungan atas apresiasi USD. Kreditur asing berkurang mengakibatkan devisa negara berkurang. Pada akhirnya, Soeharto harus meminta bantuan IMF untuk menghindari kebangkrutan Indonesia. IMF setuju dan memberikan bantuan hingga 43 miliar USD dengan syarat pemerintah harus melakukan penutupan terhadap 16 bank swasta, penurunan subsidi dan pangan dan energi, serta menaikkan kembali suku bunga. Bank yang ditutup diharapkan memberikan kepercayaan masyarakat atas efektivitas perbankan nasional. Nyatanya, masyarakat malah takut dan cemas akan masa depan keuangan mereka, sehingga mereka melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Dan di saat yang bersamaan, perbankan juga ketika itu mengalami kesulitan likuiditas akibat gagal bayar debitur, atau dikenal dengan istilah capital adequacy ratio. Performa ekonomi yang kian lesu membuat banyak perusahaan akhirnya gulung tikar dan banyak melakukan PHK. Daya beli masyarakat berkurang dan membuat kondisi ekonomi bergejolak yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Per awal Februari 1998, inflasi menginjak level 12,76%. Dalam mengatasi inflasi ini dan memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah mengambil kebijakan moneter ketat, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan yang dilakukan yakni dengan meningkatkan suku bunga SBI pada Agustus 1998 hingga titik 69,51%. Berikutnya, Reformasi 1998 oleh rekan saya Al-Syafa. Terima kasih Cantika. Era reformasi Indonesia yang tidak terelakkan dimulai pada tahun 1998 yang nantinya akan menjadi tanda kejatuhan tirani Soeharto. Setelah krisis Asia 1997 yang berdampak pada meningkatnya inflasi di Indonesia, melemahnya mata uang rupiah, dan krisis keuangan yang melanda di Indonesia, banyak terjadi protes dan demonstrasi terhadap rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang melibatkan banyak kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat. Tekanan demonstrasi yang merupakan perwujudan kejerengahan masyarakat terhadap pemerintahan ini bertujuan untuk menurunkan presiden yang kala itu sedang menjabat, yaitu Presiden Soeharto. Akhirnya setelah begitu banyak demonstrasi masyarakat, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden setelah memerintah selama 32 tahun. Kemudian setelah itu, Wakil Presiden B.J. Habibie naik sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto. B.J. Habibie kemudian mengumumkan serangkaian reformasi politik, sosial, dan ekonomi yang dikenal sebagai reformasi struktural. Meskipun krisis 1998 ini banyak memberikan dampak negatif, krisis ini juga membawa perubahan yang positif. Krisis ini memperkuat demokrasi dan keterbukaan di Indonesia serta secara substansial mengubah lanskap politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Krisis ini juga menjadi titik balik penting dalam sejarah modern Indonesia. Selanjutnya, simpulan akan disampaikan oleh Dava. Terima kasih sebelumnya Al-Syafa. Yang kita ketahui di sini ada dampak dan perubahan ya mengenai resesi global dan krisis Asia. Jadi juga yang udah disampaikan saat pembahasan tadi, kita tahu pada tahun 1970-an dan 1980-an, Indonesia itu mengalami oil boom yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara. Pemerintah saat itu memanfaatkan pendapatan ini untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan gaji
ke aparatur negara. Namun, resesi global pada awal 1980-an menyebabkan defisit APBN. Pemerintah saat itu merespon dengan deregulasi atau pengurangan peraturan untuk meningkatkan efisiensi pasar. Meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu stabil di pertengahan tahun 80 sampai 90-an, krisis finansial Asia 1997 ini mengakibatkan depresiasi nilai tukar rupiah yang jatuh drastis saat itu. Pemerintah meminta bantuan kepada IMF, namun syarat kebijakan bank dan pengurangan subsidi malah memperburuk krisis perbankan dan kepercayaan publik. Nah, di titik ini, krisis ini mengungkapkan kelemahan birokrasi dan korupsi era Soeharto yang memicu demonstrasi besar-besaran hingga jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Era reformasi dimulai dengan Presiden baru B.J. Habibie yang memperkenalkan reformasi politik sosial dan ekonomi. Krisis ini memperkuat demokrasi dan keterbukaan di Indonesia, serta mengubah landscape politik, sosial, dan ekonomi secara signifikan. Krisis dan reformasi tersebut menandai titik balik penting dalam sejarah modern Indonesia, menunjukkan ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan besar dan membuka jalan bagi perubahan yang lebih baik. Lalu di poin 2 ini pembelajaran untuk masa depan di negeri ini, ya kita semua berharap semoga Indonesia bisa terus memperkuat fondasi ekonominya dengan kebijakan yang stabil dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip good governance dan memastikan transparansi secara akuntabilitas di semua sektor, mungkin terutama di sektor perbankan dan industri energi. Indonesia juga diharapkan dapat melakukan strategi untuk mengurangi resiko di sektor ekonominya. Tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga mengembangkan sektor-sektor lain, mungkin seperti sektor di bidang teknologi, manufaktur, dan juga pariwisata. Selain itu juga mungkin kita perlu untuk meningkatkan edukasi dan pelatihan untuk keterampilan tenaga kerja agar daya saing kita semakin kuat di internasional. Terakhir, semoga semangat reformasi tetap terus terjaga, menciptakan demokrasi yang sehat, serta menciptakan lingkungan politik yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.